Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul adzim. Amma ba'du. Saudara-saudariku jamaah rahimakumullah dimanapun Anda berada. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih bisa bertemu kembali. Semoga dalam pertemuan hari ini Anda dan kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat, baik sehat jasmani, lebih-lebih sehat kerohaniannya. Untuk itu seperti biasanya pada hari ini kami akan menyampaikan sebuah ilmu pengetahuan bimbingan kerohanian dengan membawakan sebuah tema sifatnya Allah atau ciri-cirinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudariku dimanapun Anda berada, mulai dari sifat Allah yaitu wujud sampai dengan mutakaliman, yang paling mendasar dan yang paling harus kita tahu adalah sifat yang pertama adalah sifat nafsiyahnya Allah yaitu wujud. Saudara-saudariku dimanapun Anda berada, jika saya ini ingin mengenal seseorang, contoh saja saya ini ingin mengenal si A, tentu saya ini harus mengenal ciri-cirinya si A tersebut. Saya harus mengenal ciri-cirinya orang tersebut lebih jauh lagi. Baik dari sisi wujudnya, kepribadiannya, sifatnya, karakternya, dan lain-lain sebagainya itu. Saya harus mengetahui ciri-ciri orang tersebut agar kita tidak keliru, agar kita tidak salah kepada yang dituju. Yang dituju si A, ternyata saya ini menemui si B karena saya tidak tahu sebelumnya, tidak tahu ciri-cirinya. Yang seakan-akan menurut saya itu benar, tetapi hal itu masih salah. Karena saya ini masih mengira-ngira, masih menduga-duga bahwa si A itu ini pasti benar si A. Tetapi ternyata yang saya tuju ini si B. Ya karena saya hanya menduga-duga dari katanya orang, cirinya si A itu begini, cirinya si B itu begini, cirinya si C itu begini. Nah, itu baru katanya orang. Akhirnya saya menduga-duga, menemui orang tersebut, akhirnya saya salah orang. Begitu pula kita terhadap penyembahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ini harus membuktikan sendiri atas kebenarannya. Mengapa kita ini mengenal si A dan kita dibekali ciri-cirinya si A? Ya supaya kita nanti pada waktu bertemu tidak salah orang dan kita tidak katanya orang, karena kita membuktikan sendiri.
Saudara-saudariku dimanapun Anda berada, di dalam diri manusia ini sebetulnya ada sifat basariyah dan sifat basiroh. Yang sifat basariyah itu mengajak hati untuk selalu maksiat terhadap Allah. Lalu untuk sifat basiroh selalu mengajak kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sifat basariyah itu ada nafsu nafsiyah dan ada nafsu amaroh. Kalau sifat basiroh ada alwamah, ada mutmainah. Nah, inilah proses. Bagaimana caranya kita ini untuk mengalahkan sifat basariyah itu? Jika sifat basiroh, sifat basariyah itu sudah kalah, maka yang akan muncul adalah sifat basiroh di dalam diri kita ini. Sifat yang selalu mengajak untuk bertakwa sebenar-benarnya takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Manakala sifat basariyah ini sudah dikalahkan oleh sifat basiroh. Perlu diketahui bahwasanya sifat-sifat Allah yang pertama wajib kita ketahui adalah wujudnya. Karena wujud itu adalah hal yang paling mendasar agar kita di dalam bermunajat itu benar-benar melihatnya dan agar bisa kita ini sampai terhadapnya. Jadi kalau bermunajat menghadap dan yang dihadap itu harus tahu betul-betul kita melihat agar kita tidak keliru. Seperti halnya saya contohkan di atas tadi, agar kita tidak keliru kepada orang lain. Kita harus benar-benar melihatnya. Kalau di dalam pandangan syariat itu yang dikatakan wujud itu adalah yang bisa dipegang, diterawang, disentuh. Itu kalau dipandang di mata syariat atau di mata dohir jasad jasmaniyah ini. Mereka hanya menggunakan akalnya, mereka hanya menggunakan mata dohir ini. Padahal yang namanya wujud, yang katanya bisa dilihat, tentu ada yang mewujudkan. Akhirnya adanya alam semesta ini dijadikan sebagai dalil atau sebagai bukti bahwa itu adanya Tuhan. Nah, itu adalah golongan-golongan golongan-golongan orang umum, golongan-golongan yang tingkatnya keimanannya masih di nurul iman. Seperti halnya kalau kita bersekolah itu masih sekolah SD atau mungkin SMP. Jadi ya maklum saja, manakala otak kita digunakan untuk berpikir, jika alam semesta ini dijadikan dalil karena ada yang menciptakan, maka sampai kapanpun kita tidak akan bisa bertemu dengan Tuhan. Saya sebagai bukti adanya Allah, tetapi mereka itu belum bisa melihat Allah itu. Ya kenapa mereka tidak bisa melihat Allah? Ya karena mereka tidak menggunakan mata basiroh ini, tapi hanya menggunakan mata basariyah ini, menggunakan akal jasad jasmaniah ini, sehingga mereka itu tidak bisa melihat wujudnya Allah Subhanahu wa ta'ala.
Lalu bagaimana caranya untuk bisa melihat wujudnya Allah itu? Jika Anda masih imannya Anda wujud karena diwujudkan, jika iman kita karena ada sebab diadakan, berarti ada dua. Karena masih ada merasa ada. Karena kita merasa wujud. Itulah saudara-saudaraku yang dikatakan syirik kofi itu seperti itu. Syiriknya hati, syiriknya yang sangat halus, yang tidak dirasakan oleh kebanyakan manusia, tidak disadari oleh kebanyakan manusia. Jika kita ini ingin melihat wujudnya Allah, ya jangan kita ini merasa wujud. Karena yang wujud hanyalah Sang Maha Wujud, yaitu Tuhan. Jika selama kita ini masih merasa wujud, masih merasa ada, masih merasa yang ada karena diadakan, sampai kapanpun Anda tidak akan pernah bisa melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yang namanya sifatnya makhluk itu, sifatnya adalah lawan katanya dari sifatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana mungkin kita ini bisa mengesahkan Tuhan? Bagaimana mungkin kita ini bisa mengahadkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau diri kita masih merasa ada dan merasa wujud? Jika kita ini merasa ada, itu artinya diri kita ini belum bisa mengesahkan Tuhan, belum bisa mengahadkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bagaimana dengan ayatnya Allah ini? Qul huwallahu ahad. Wahai katakanlah Muhammad bahwa Allah itu adalah ahad. Ahad itu esa. Esa itu tunggal, tidak ada yang lainnya. Sudah sering kadang-kadang kita baca di dalam sholat ataupun setelah sholat dan lain-lain sebagainya itu. Tetapi kita belum mengerti makna mana Qul huwallahu ahad itu sendiri. Dan ini sebetulnya ada kaitannya dengan proses syahadat, persaksian. Proses mengenai persaksian terhadap Allah yang sebenar-benarnya. La ilaha illallah dinafikan dan diisbatkan ke ilallahnya. Untuk melihat wujudnya Allah, ya Anda ini jangan menggunakan mata jasad jasmaniah ini, tetapi gunakanlah mata basirohmu. Janganlah gunakan akal jasad jasmaniah ini, tapi gunakanlah hatimu. Karena hatinya manusia ini kebanyakan memang hatinya telah buta terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena mereka mata hatinya telah tertutup dengan duniawiyah ini. Mereka tertutup dengan kesenangan-kesenangan duniawiyah ini. Apalagi mereka itu tidak mau menerima ajaran-ajaran kerohanian seperti ini. Tidak mau menerima ajaran hakikat menuju makrifat.
dan dianggapnya ajaran ini tidak pernah diajarkan, atau mungkin dianggapnya hal ini adalah sesat dan menyesatkan, sudah bisa dipastikan mereka itu akan buta terhadap Allah selama-lamanya. Lalu bagaimana kita ini agar tidak buta terhadap Allah itu bagaimana? Langkah-langkahnya yang pertama adalah yaitu Anda harus mau menerima ajaran tauhid ilahiyah. Anda harus mau menerima ajaran-ajaran bimbingan kerohanian, bimbingan keluhuran budi. Dengan lapang dada, tanpa ada paksaan. Yang berikutnya Anda harus tahu ilmunya. Ilmunya harus tahu dan berguru kepada guru akhirat. Jangan keliru sampai berguru kepada guru dunia. Jika kita berguru kepada guru dunia, ya kita nanti pasti diajarkan tentang duniawiyah. Tidak mungkin bisa sampai kepada ilallahnya, itu tidak mungkin. Karena mereka hanya condong terhadap dunia, masih ada tendensi-tendensi dengan nafsu-nafsunya. Jadi kalau ingin bertemu dengan Allah, ya agar kita tidak buta terhadap Allah, ya kita harus tahu ilmunya dari guru akhirat. Setelah kita tahu ilmunya, kita harus mau melakukannya, harus mau mempraktekannya. Manakala kita tidak mau melakukan atau tidak mau mempraktekkan, maka kita tidak mungkin bisa sampai dan bertemu dengan Allah. Setelah kita mau melakukan, mau mempraktekkan, kita harus mengerjakan secara istiqomah, konsisten, secara terus-menerus. Akhirnya, jika hal itu dilakukan, maka kita bisa menuju, melihat dan bertemu pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dikatakan di kalangan umum adalah orang-orang ma'rifatullah. Lalu apa yang dikatakan ma'rifatullah itu? Bukan berarti manusia ini bisa melihat Allah, itu bukan. Yang dikatakan ma'rifat Allah itu bukan berarti makhluk ini yang bisa melihat Allah. Tetapi yang bisa melihat Allah itu ya dia sendiri, yaitu Allah sendiri. Justru makhluk itu tidak merasa ada. Justru makhluk itu sudah tidak merasa melihat. Justru makhluk itu tidak merasa yang segala-galanya. Yang merasa hanyalah hidup yang memiliki nama Allah. Anda akan bisa melihat Allah sejelas-jelasnya manakala di dalam hatimu sudah bisa menghilangkan wujudnya selain Allah, termasuk wujud Anda sendiri itu harus dihilangkan. Jika dirimu masih merasa wujud makhluk itu yang ada, maka sampai kapanpun tidak akan bisa melihat wujudnya Allah. Karena merasa diwujudkan tadi. Tetapi kalau di syariat mau dikatakan seperti itu, ya tidak masalah. Karena masih di syariat. Kecuali sudah naik kelas sampai dengan hakikat menuju ma'rifat. Jadi kita harus tahu, saudara-saudaraku, sifatnya Allah itu seperti apa, ciri-cirinya Allah. Jadi sifat-sifat Allah yang sering kita sebut 20 sifat wajib Allah itu, dari wujud sampai mutakaliman, itu janganlah engkau rebut satu pun, janganlah engkau berani memakai pakaiannya Allah. Lepaskan kemakhlukanmu. Kalau Allah itu wujud, berarti kita tidak wujud. Kalau Allah itu
maha berkalam berarti kita tidak bisa berkalam dan lain-lain sebagainya. Manakala Allah yang berkuasa, ya kita tidak berkuasa. Sebetulnya kita ini manusia ini tidak ada daya dan upaya tanpa pertolongan Allah. La haula wala quwata illa billah. Itulah saudara-saudaraku, jangan sekali-kali kita memakai pakaiannya Allah. Jangan sekali-kali kita merebut atas sifat-sifat wajibnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena pada dasarnya di dunia dan alam semesta ini, kita ini manusia ini yang katanya manusia ini sebetulnya hanya sebagai kepanjangan tangannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi apapun yang diperjalankan kita oleh Allah ya diterima saja. Itulah saudara-saudaraku apa yang kami sampaikan, ilmu yang sedikit semoga bermanfaat. Terima kasih. Akhirul kalam. Usikum an nafsi bittaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.